Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Kartika, pada mata kuliah Serealia, Kacang, dan Umbi di pertemuan ke-9. Ya, sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis umbi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kekhasan pada umbi-umbian atau apa saja yang khas pada umbi-umbian dan tidak terdapat pada komoditas lain ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa umbi mayor dan juga umbi minor ya, diantaranya seperti singkong, kemudian umbi jalar, talas, gadung, gembili, kemudian di umbi minornya ada garut, ganyong, kimpul, dan iles-iles atau yang sedang populer sekarang ya, porang atau suwel ya. Baik, kita langsung saja pada materi kekhasan yang ada pada umbi-umbian ya. Nah, jadi apa yang khas pada umbi-umbian ya? Tentu saja pada umbi-umbian itu tergantung banyak sekali pati ya, yang merupakan oligosakarida atau gula rantai panjang. Kemudian terdapat glukomanan, inulin, senyawa bioaktif, antioksidan, dan juga pigmen. Ya, jadi hal-hal ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, pada umbi-umbian juga terdapat glukosida sianogenik ya, seperti HCN, Dioskorin, dan juga kalsium oksalat ya. Dan tentu saja ya, zat-zat ini itu harus diolah dengan tepat gitu ya, atau umbi ini harus diolah dengan tepat agar zat-zat seperti glukosida sianogenik dan kalsium oksalat itu tidak merugikan atau tidak mengganggu saat dikonsumsi oleh konsumennya. Ya. Baik, kita bahas yang pertama dulu mengenai inulin ya. Jadi secara alami inulin itu dihasilkan oleh tanaman ya, dan digunakan oleh beberapa tanaman untuk menyimpan energi, dan secara khusus dijumpai pada akar atau rimpang ya, rizoma. Kebanyakan tanaman yang mensintesis dan menyimpan inulin itu tidak menyimpan bahan-bahan lain seperti pati ya, seperti akar dahlia, bengkuan, dan gembili. Ini kandungan inulinnya mencapai 14,629% berat kering ya. Nah, inulin sendiri merupakan polisakarida dan termasuk karbohidrat yang disebut fruktan dan merupakan polimer yang mengandung gugus fruktosa dengan ikatan beta 21 frukton fruktansida. Nah, inulin itu merupakan bentuk serat yang dapat dilarutkan, tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan karena enzim-enzim tersebut spesifik hanya menghidrolisis ikatan alfa saja, tetapi tidak mampu menghidrolisis ikatan beta pada inulin sehingga saat mencapai usus besar manusia ya, tidak bisa mengalami perubahan struktur atau tidak tercerna oleh enzim tubuh kita ya. Sehingga insulin ini dikatakan punya manfaat fungsional ya. Apa manfaat fungsionalnya? Itu inulin sebagai serat larut. Nah, inulin itu akan terfermentasi akibat aktivitas mikroflora yaitu bifidobakterium yang terdapat di usus besar, sehingga inulin ini bersifat prebiotik ya. Jadi tadi kan tidak tercerna oleh enzim tubuh kita dan akan masuk ke usus besar kita masih berupa inulin. Nah, si inulin ini bisa difermentasi atau dicerna oleh mikroflora yang ada di usus, yaitu Bifidobacterium, dan bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik ya, seperti Bifidobacterium ini. Makanya punya sifat inulin dikatakan punya sifat fungsional ya, karena bisa sebagai prebiotik. Nah, inulin juga tidak meningkatkan kadar gula darah ya, karena kan ikatannya beta ya, tadi bukan alfa, sehingga tidak bisa dicerna oleh enzim tubuh. Jadi si oligosakaridanya tidak bisa terpecah-pecah ya, sehingga tidak eh, meningkatkan kadar gula darah di tubuh ya. Nah, jadi
Inulin juga diketahui membantu metabolisme lemak ya, mempengaruhi penurunan kolesterol dan trigliserida. Inulin yang terdegradasi oleh bakteri itu menjadi asam lemak rantai pendek seperti propionat ya. Diketahui dapat menurunkan sintesis kolesterol dengan cara menghambat enzim hidroksimetil glutasil CoA redutase. Kemudian inulin juga dapat mempengaruhi penurunan sekresi very low density lipoprotein, yaitu melalui penurunan aktivitas enzim lipogenik sehingga mengakibatkan trigliseridanya juga ikut menurun. Ada beberapa pemanfaatan inulin di industri pangan ya. Salah satunya sebagai makanan fungsional ya, seperti dicampur pada es krim ya, sari buah, yogurt, dan juga pada cookies ya. Kemudian kita masuk pada istilah serat ya, tadi setelah membahas inulin. Serat ya, atau istilah serat makanan, dietary fiber, itu berbeda dengan serat kasar atau crude fiber. Nah, kalau serat makanan, dietary fiber, itu adalah semua jenis serat yang tetap berada di kolon setelah melalui proses pencernaan, baik serat yang larut dalam air ya, atau soluble dietary fiber, maupun tidak larut dalam air atau insoluble dietary fiber. Nah, kalau yang serat kasar atau crude fiber itu adalah serat tumbuhan yang tidak larut dalam air ya. Jadi berbeda ya antara istilah serat makanan ya dietary fiber dengan serat kasar atau crude fiber. Selanjutnya kekhasan pada umbi-umbian yaitu oligosakarida. Nah, salah satu hambatan dalam pengolahan ubi jalar itu kandungan oligosacaridanya yang relatif tinggi dan sebagian besar terdiri dari rafinosa, stachyosa, dan verbacosa. Oligosakarida dari kelompok rafinosa itu tidak dapat dicerna oleh mamalia. Karena mukosa usus mamalia itu tidak punya enzim pencernaannya, yaitu alfa galaktosidase, sehingga oligosakarida ini tidak dapat diserap oleh tubuh dan menyebabkan keadaan penumpukan gas di dalam lambung ya, atau yang sering disebut dengan istilah flatulensi. Makanya kalau habis makan ubi jalar ya, ubi manis itu biasanya katanya kentut-kentut ya. Itu eh, adanya flatulensi gas-gas karena tadi kita tidak punya enzim yang bisa mencerna kelompok rafinosa, yaitu enzim alfa galaktosidase ya. Jadi ada sebabnya ya kenapa habis makan ubi jalar kita sering kentut-kentut gitu ya. Kemudian rafinosa juga dapat terhidrolisis menjadi melibiosa dan fruktosa dengan bantuan enzim invertase yang terdapat pada hamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini biasanya pada pembuatan tepung ubi jalar terfermentasi. Selanjutnya, kekhasan yang terdapat pada umbi-umbian yaitu manan atau glukomanan. Nah, ini merupakan heteropolisakarida dan jenis hemiselulosa yang terdiri dari ikatan rantai galaktosa, glukosa, manosa. Ikatan rantai utamanya adalah glukosa sebanyak 33% dan sisanya 67% berupa manosa, yaitu monomer beta 1,4 alfa manose dan alfa glukosa. Sedangkan yang merupakan cabangnya adalah galaktosa. Kemudian apa sih potensi manan atau glukomanan ini? Ya, jadi eh, manan atau glukomanan itu punya berbagai sifat fungsional seperti memperbaiki tekstur, membentuk gel, juga bisa mengembang ya glukomanan ini. Nah, glukomanan itu dapat larut dalam air dingin dan membentuk larutan yang sangat kental. Jika kelarutan kental tersebut dipanaskan sampai menjadi gel, maka glukomanan itu tidak dapat larut kembali di dalam air ya. Gel yang terbentuk mempunyai sifat khas dan tidak mudah rusak ya. Glukomanan juga mempunyai sifat yang mengembang yang sangat besar di dalam air dan daya mengembangnya bisa mencapai 138 sampai 200%-nya. Sedangkan kan kalau pati hanya bisa mengembang sampai 25% ya. Jadi ini potensi yang sangat
baik ya untuk mengembangkan glukomanan. Nah, glukomanan sendiri dapat dikembangkan sebagai pangan fungsional ya karena memiliki fungsi yang serupa dengan serat pangan serta dia itu rendah kalori. Kemudian memiliki potensi prebiotik di mana glukomanan porang mampu menstimulasi pertumbuhan Lactobacillus acidophilus, kemudian dan Bifidobacterium longum ya. Nah, si prebiotik juga akan merupakan non digestible food ingredient ya atau bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan dapat menjadi nutrisi bagi mikroba ya atau mikroflora yang ada di usus. Jadi prebiotik tadi ya. Nah, bahan prebiotik ini akan difermentasi di dalam kolon oleh bakteri probiotik terutama Bifidobacterium dan Lactobacillus ini ya. Kemudian selain tadi ada oligosakarida, inulin, makanan atau glukomanan, dalam umbi juga ada senyawa bioaktif. Nah, senyawa bioaktif pada ubi jalar itu ada beta karoten dan antosianin. Nah, antosianin ya, merupakan senyawa pigmen merah, biru, dan ungu, termasuk dalam golongan flavonoid. Nah, ini berbagai penelitian menyebutkan flavonoid memiliki khasiat antioksidan. Nah, beta karoten juga atau bentuknya provitamin A yang paling aktif yang terdiri atas dua molekul retinol yang saling berikatan. Nah, kalau yang beta karotennya tinggi, biasanya pada varietas ubi berwarna eh, jingga kemerahan, ya, jingga kemerah-merahan atau varietas yang daging umbinya itu warnanya kuning atau putih. Itu memiliki kandungan beta karotin yang lebih rendah kalau yang warnanya putih. Nah, ini juga termasuk pangan fungsional ya. Kalau misalnya punya bioaktif juga termasuk pangan fungsional. Nah, di sini sedikit membahas ya mengenai faktor yang mempengaruhi kestabilan antosianin ya. Jadi antosianin seperti yang teman-teman tahu akan lebih stabil dalam larutan asam. Nah, kation itu dapat menyebabkan perubahan dan pengendapan pigmen. Ini bisa dihindarkan ya, hindarkan dari permukaan tembaga, besi, dan baja dengan saat terlarut dalam suatu larutan campuran, antosianin itu akan teroksidasi perlahan-lahan. Jika sulfur dioksida bereaksi dengan antosianin, maka akan terbentuk produk yang tidak berwarna. Ini berupa reaksi ini bersifat reversible atau sehingga hanya dengan memanaskan SO2 saja, maka warna akan kembali seperti semula. Jadi bisa balik lagi ya, reversible. Nah, apabila sumber antosianin bereaksi dengan protein, maka akan terbentuk uap atau juga endapan ya. Nah, penggunaan beberapa enzim ya seperti glukosidase dalam pengolahan makanan yang mengandung antosianin itu juga bisa mengakibatkan kandungan antosianin di dalamnya hilang atau berkurang. Nah, peningkatan suhu juga dapat mempengaruhi kesetimbangan antosianin menjadi bentuk yang tidak berwarna. Itu jadi ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kestabilan antosianin. Oke, selanjutnya setelah pati, kemudian oligosakarida, inulin, makanan glukomanan, terus senyawa bioaktif, kita akan membahas mengenai toksik dioskorin pada gadung ya. Jadi tadi kan ada senyawa HCN atau dioskorin, kemudian asam oksalat juga yang terdapat pada umbi-umbian ya. Dioskorin bersifat toksik jika dikonsumsi oleh manusia, meski dalam kadar yang rendah. Itu akan menyebabkan pusing ya. Efek pertama berupa rasa tidak nyaman di tenggorokan yang berangsur menjadi rasa terbakar diikuti oleh pusing, muntah, ya, tercekik dan kelelahan. Dioskorin itu dapat dihilangkan ya dengan pengolahan yang tepat seperti pelumuran potongan ubi gadung ya dengan abu kayu atau abu dapur dan menyimpannya selama 24 jam. Kemudian perlakuan pengeringan dan perendaman dengan air bersih mengalir selama 3-4 hari dan juga pencucian dengan air garam. Selanjutnya dilakukan dengan pengeringan kembali. Itu dapat menghilangkan senyawa dioskorin pada gadung. Nah, ini ada beberapa riset
yang riset yang ingin mengetahui bagaimana cara reduksi toksik gadung dengan baik ya, cara mereduksinya. Nah, pertama hasil riset ya, perlakuan balancing selama 30 detik itu juga mampu menurunkan HCN ya, irisan ubi gadung segar sebesar 67% ya, lumayan banyak hanya dengan pemanasan atau balancing selama 30 detik saja. Kemudian perlakuan bensin irisan ubi gadung selama 30 detik dan perendaman dalam larutan CaOH 0,3% selama 6 jam secara kualitatif mampu menghilangkan racun Dioskorin. Jadi proses pengolahan ceriping gadung secara tradisional masih lebih baik karena secara kualitatif tidak terdeteksi adanya Dioskorin ya. Jadi selain di balancing juga direndam pada CaOH. Nah, setelah balancing dan perendaman dalam larutan CaOH 0,3% selama 6 jam, kadar HCN irisan ubi gadung turun sebesar 89%. Nah, pada ceriping gadung mentah itu 98% dan pada ceriping gadung yang sudah digoreng 99% toksiknya Dioskori atau HCN-nya hilang sama sekali. Nah, ini juga telah diperoleh cara yang lebih cepat ya, hanya dalam waktu 1 hari saja. Pembuatan ceriping gadung yang mentah dan ceriping yang dihasilkan itu mengandung HCN lebih rendah, hanya 5,65 ppm pada ceriping mentah dan hanya 3,41 ppm pada ceriping goreng. Pembuatan ceriping dengan cara tradisional memerlukan waktu kan 6 hari ya, lebih lama. Nah, dengan kadar HCN 30,10 ppm pada ceriping mentahnya dan 12,33 ppm pada ceriping gorengnya. Jadi efektif ya menurunkan kadar HCN atau Dioskorinya dengan tadi balancing kemudian perendaman CaOH 0,3% selama 6 jam. Dan tentu saja lebih baik digoreng dulu ya daripada yang mentah karena yang digoreng itu eh, kandungan Dioskorinya HCN-nya menghilang sampai 95%, 99% ya, mohon maaf. Jadi hampir tidak ada sama sekali ya. Nah, ini reduksi HCN pada gadung dengan balancing ya. HCN dalam ubi gadung itu dibentuk dari senyawa glukosida sianogenik. Senyawa ini akan terdegradasi menjadi glukosa dan aglikon dengan enzim beta glukosidase sebagai katalis. Senyawa aglikon akan hidrolisis oleh enzim dihidroksinitrilyase menjadi HCN ya. Nah, jadi si glukosida sianogeniknya ya itu akan menjadi glukosa dan aglikon. Si aglikonnya tadi itu yang akan berubah menjadi HCN ditambah dengan aldehid atau keton. Nah, senyawa glukosa sianogenik dalam ubi gadung berada dalam vakuola sel dan enzimnya berada pada sitoplasma. Jadi kalau jaringannya tidak mengalami kerusakan, itu nggak akan ketemu tuh dua zat tadi ya. Tapi kalau misalnya mengalami kerusakan, senyawa tersebut akan bertemu dan terjadi reaksi pembentukan HCN. Sedangkan kan kita kalau mengolah gadung pasti diiris-iris ya, potong-potong. Jadi pasti dua senyawa tadi yang terdapat pada vakuola dan sitoplasma akan terbentuk akan bertemu dan terbentuk HCN ya. Vakuola ini juga nanti semakin tua kan semakin besar sehingga semakin tua ubi gadungnya semakin besar kandungan HCN di dalamnya ya. Kandungan HCN pada sampel irisan ubi setelah mengalami perlakuan balancing itu jelas lebih rendah daripada ubi gadung yang segar ya. Hal ini membuktikan bahwa balancing itu dapat menurunkan kandungan HCN pada ubi gadung ya, dan juga inaktivasi enzim ya kan kalau dipanaskan enzimnya terdenaturasi ya, akan nonaktif ya sehingga tidak bisa membentuk aglikon dan tidak ada substrat enzim hidroksinitrilyase jadi si HCN-nya tidak akan terbentuk gitu ya sebenarnya mekanismenya. Nah, tadi kalau dengan balancing, sekarang reduksi toksik pada gadung dengan perendaman dalam larutan kapur. Ya. Perendaman dalam larutan air
kapur ini ya, senyawa yang terbentuk dari penguraian glukosida sianogenik akan terlarut, sedangkan senyawa-senyawa yang berada dalam sel akan terdifusi keluar ya. Dengan mengendornya jaringan umbi, maka senyawa racun maupun senyawa lain yang terdapat di dalam selnya akan keluar ya, akan ke air gitu. Nah, CaOH ini ya atau kapur ini bersifat higroskopis, dia menarik air. Juga bersifat basa ya, serta merusak dinding sel sehingga mengalami plasmolisis si dinding selnya, pecah ya membran selnya karena kekurangan air. Hal ini itu akan menyebabkan glukosida sianogeniknya terdegradasi membentuk HCN ya. Ini membentuk HCN dan dapat berikatan dengan Ca yang langsung terlarut sehingga nanti tidak akan terbentuk ya HCN-nya. Tuh ya dengan pelarutan air kapur. Kemudian reduksi toksik dioskorin pada gadung ya. Dioskorin itu akan menunjukkan reaksinya seperti lakton dalam larutan asam atau basa encer. Lakton akan membentuk asam ya dan hidroksi yang larut dalam air. Larutan CaOH 2 kali itu mampu menaikkan pH sehingga menjadi basa. Nah, si Dioskorin ini kan merupakan alkaloid ya yang sedikit larut dalam alkali kuat. Akibatnya Dioskorin yang ada dalam bahan tidak banyak yang terlarut. Nah, Dioskorin mengandung atom nitrogen basa yang dapat bereaksi dengan asam mineral dalam membentuk garam yang larut dalam air dan oleh basa kuat akan memberikan alkaloid bebas ya. Nah, abu sekam merupakan mineral yang mampu bereaksi dengan atom nitrogen pada dioskorin tadi dan akan membentuk garam yang larut dalam air pada proses perendaman selama 3 hari tersebut sehingga dioskorin dapat hilang gitu ya. Jadi kenapa tadi alasan penjelasannya kenapa direndam pada air kapur, kenapa pakai sekam ya, pakai abu dapur, pakai abu kayu gitu ya. Kemudian kenapa di blensing gitu ya dan lain-lain. Oke, itu untuk Dioskorin dan CN ya pada gadung karena memang paling banyak di gadung. Kan banyak ya kejadian keracunan gadung, ubi gadung karena tadi mengandung HCN ya. Walaupun pada singkong ya, pada pertemuan kemarin kita bahas juga terdapat HCN ya. Semakin beberapa jenis singkong itu punya kandungan HCN yang lebih tinggi, gitu ya, apalagi yang warnanya biru. Tapi HCN tadi bisa direduksi, bisa dikurangi, atau bahkan bisa dihilangkan dengan cara pengolahan yang baik. Selanjutnya ada kalsium oksalat ya. Pernah ya teman-teman kalau habis makan umbi-umbian tenggorokannya terasa gatal, terasa tidak nyaman gitu ya, batuk-batuk. Itu karena ada kalsium oksalat ini. Apa sih kalsium oksalat ya? Kalsium oksalat atau kristal kalsium oksalat ya. Bentuknya memang kristal tapi sangat kecil gitu ya, tidak terlihat. Tapi seperti jarum ya, nusuk-nusuk. Itu adalah produk buangan dari metabolisme sel yang tidak digunakan lagi oleh tanaman. Jadi sebenarnya dia adalah produk sekunder tanaman ya. Nah, jika dikonsumsi mentah akan membuat mulut, lidah, dan kerongkongannya itu terasa gatal. Nah, tapi jangan khawatir, kalsium oksalat juga dapat direduksi dengan perendaman dalam NaCl atau dalam larutan garam ya. Nah, penurunan kadar oksalat terjadi karena reaksi antara natrium klorida NaCl dan kalsium oksalat atau CaC2O4. Garam ini dilarutkan dalam air itu terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl. Nah, ion-ion tersebut bersifat seperti magnet. Nah, ion Na itu akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif lagi dan ion Cl ini akan menarik ion-ion yang bermuatan positif sehingga kalsium oksalat dan air terurai menjadi ion-ion Ca2+ dan C2O4 2-. Nah, kemudian Na akan mengikat ion C2 ya, C2O4 2- membentuk natrium oksalat ya. Nah, kemudian
itu akan, nah, ketutup ya reaksinya. Saya pindahkan ya. Nah, akan membentuk natrium oksalat ya. Na2C2O4. Nah, ion Cl juga akan mengikat Ca2+, membentuk endapan putih kalsium diklorida. Nah, sehingga akan terbentuk CaCl2 yang mudah larut dalam air ya. Sehingga si kalsium oksalatnya kan jadi terurai ya. Oke. Itu mungkin penjelasan dari saya ya mengenai kekhasan pada umbi-umbian ya. Tadi selain ada inulin ya, manan, kemudian oligosakarida yang pada umbi-umbian ini memang berpotensi sebagai prebiotik atau dietary fiber atau serat pangan, ya juga mengandung senyawa toksik seperti dioskorin ya yang bisa menyebabkan keracunan dan kalsium oksalat ini yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada lidah, mulut dan kerongkongan. Tapi senyawa-senyawa yang tadi yang toksik dan dioskorin dan kalsium oksalat ini bisa direduksi atau malah bahkan bisa dihilangkan. Nah, kemudian dari yang tadi yang senyawa-senyawa yang menguntungkan ya itu bisa dimaksimalkan potensinya ya. Jadi ubi-ubi umbi-umbian ini bisa dijadikan bahan baku proses ya produksi pangan ke depannya karena berpotensi sebagai dietary fiber, prebiotik ya eh, dan juga serat pangan gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.